Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Ibu semuanya? Ibu berharap semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Jumpa lagi dengan Ibu Jernih Parinduri, guru SBK kelas 8. Nah, materi kita pada hari ini adalah bab 3, gaya bernyanyi lagu daerah. Disimak videonya baik-baik ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membelajarkan KD atau kompetensi dasar, yakni 3.1, memahami teknik dan gaya menyanyi lagu-lagu daerah. Sedangkan tujuan pembelajaran kita kali ini adalah, setelah menyelesaikan seluruh rangkaian pembelajaran, kalian dapat 1. Mengidentifikasi keunikan lagu daerah, mengidentifikasi fungsi lagu daerah, dan mengidentifikasi teknik dan gaya lagu daerah. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu konsep lagu daerah. Anak-anakku sekalian, lagu daerah adalah lagu yang berasal dari suatu daerah tertentu dan menjadi populer karena menjadi nyanyian khas masyarakat daerah tersebut. Ciri lagu daerah: lirik lagu menggunakan bahasa dan dialek setempat, diwariskan secara turun-temurun, bertemakan kehidupan sehari-hari, pada umumnya tidak diketahui penciptanya atau sering disebut dengan anonim. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari banyak sekali pulau. Demikian juga dengan suku bangsanya, mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Aceh sampai dengan Papua. Yang Ibu tampilkan ini hanya beberapa contoh lagu daerah yang ada di Indonesia. Untuk mengetahui lebih banyak lagi, kalian bisa membaca di perpustakaan atau bisa mencari sendiri di internet. Materi yang kedua, fungsi lagu daerah atau musik daerah. 1. Sebagai sarana upacara adat dan keagamaan. 2. Sebagai pengiring tari adat. 3. Sebagai media bermain. Dan 4. Sebagai media komunikasi. Fungsi musik daerah sebagai sarana upacara adat, maksudnya sejak zaman prasejarah di Indonesia, di beberapa negara, di beberapa daerah maksudnya, musik ini dianggap sebagai bahasa para dewa. Contohnya di Bali, musik gamelan selalu dipakai sebagai pengiring upacara adat. Kemudian di Sunda, musik angklung digunakan pada upacara siran tahun atau panen padi. Demikian juga di daerah-daerah lain. Yang kedua, fungsi musik daerah sebagai pengiring tari adat. Di setiap daerah pasti mempunyai lagu daerah, tari daerah, musik daerah. Paduan yang harmonis antara musik dan tari daerah itu merupakan ciri khas seni budaya daerah tersebut. Contohnya tari serimpi dan gambyong dari Jawa Tengah diiringi dengan musik gamelan Jawa. Tari saman dari Aceh diiringi dengan vokal dan bunyi tepukan. Fungsi lagu daerah sebagai media bermain di daerah Jawa sering disebut dengan lagu dolanan. Contohnya cublek-cublek suweng, gundul-gundul pacul, kemudian pok ame-ame, ampar-ampar pisang, dan rasa sayange dari Maluku. Sebagai media komunikasi, artinya seorang pencipta lagu akan berupaya untuk mengkomunikasikan atau menyampaikan suatu keadaan atau apa yang sedang ia rasakan kepada pendengarnya, supaya yang mendengarkan lagu-lagunya nanti akan ikut merasakan apa yang ingin dia sampaikan.
Contohnya lagu Kampuang Nan Jauh di Matu dari Sumatera Barat. Syair lagu tersebut menceritakan tentang kerinduan seseorang pada keluarga dan kampung halamannya. Kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu struktur musik atau struktur lagu daerah. Yang pertama adalah irama. Irama atau ketukan atau dapat dikatakan sebagai cepat dan lambatnya lagu yang dinyanyikan. Yang kedua adalah melodi, merupakan unsur utama dan penanda ciri lagu daerah yang meliputi tinggi rendahnya nada atau pitch, keras lemahnya nada atau dinamik, dan warna nada atau timbal. Yang ketiga adalah lirik. Kalau kita cermati, lirik lagu daerah itu memiliki pola tertentu. Pola-pola tersebut yaitu pola repetisi, pola syair, pola pantun, pola khusus, dan pola bebas. Sekarang kita kupas satu persatu dari beberapa pola tersebut. Yang pertama, lirik lagu daerah berpola repetisi, artinya pengulangan. Maksudnya, ada beberapa kalimat pada lirik lagu yang diulang dengan tujuan untuk menguatkan maksud. Contohnya lagu Gundul-Gundul Pacul. Lirik lagu daerah berpola syair. Saya ambilkan contoh lagu Gending Sriwijaya. Coba kalian perhatikan syair lagu Gending Sriwijaya ini. Coba kita analisis bersama-sama. Lirik lagu terdiri dari 4 baris dalam satu bait, berpola saja A atau AB. Pada pola syair ini dalam satu bait merupakan satu kesatuan, jadi tidak ada sampiran. Lirik lagu daerah berpola pantun. Ini saya berikan contoh Jula Juli yang terdiri dari 2 baris dan Rasa Sayangi yang terdiri dari 4 baris. Satu bait terdiri dari 4 baris yang mengacu kepada pantun dan 2 baris yang mengacu kepada karmina. Bersajak ABAB atau AA terdiri dari sampiran dan isi. Lirik lagu yang berpola pantun ini, baris yang pertama dan kedua itu adalah sampiran, baris ketiga dan keempat adalah isi. Demikian juga yang terdiri dari 2 baris, baris pertama sampiran, baris kedua adalah isi. Lirik lagu berpola khusus. Pada daerah Jawa dan Sunda, terutama yang bertangga nada pentatonis, menggunakan lagu-lagu dengan lirik berpola khusus ini. Tembang Mocopat di Jawa mengikuti pola khusus ini. Pola tersebut adalah huru gotro, jumlah baris setiap bait, huru wilangan, jumlah suku kata setiap baris, dan huru lagu, bunyi vokal pada suku kata terakhir setiap baris. Ini saya contohkan tembang Mocopat Asmorondono. Pola khususnya adalah huru gotro 7, huru lagu dan huru wilangan 8I, 8A, 8U, 8A, 7A, 8U, dan 8A. Lirik lagu berpola bebas, maksudnya penulisan lirik lagu tidak mengikuti pola aturan tertentu yang mengikat. Komponis memiliki kebebasan penuh dalam menggali dialek daerah setempat, bahkan banyak menggunakan bahasa campuran dalam karya-karyanya. Contoh lagu Binde Biluhuta dari Sulawesi Utara. Sekarang kita masuk pada materi yang keempat, gaya bernyanyi lagu daerah. Lagu daerah dinyanyikan menggunakan bahasa daerahnya masing-masing dan biasanya diiringi dengan seperangkat alat musik daerah yang disebut dengan karawitan. Jadi karawitan ini tidak hanya pada seperangkat gamelan Jawa saja,
Setiap daerah yang menggunakan seperangkat alat musik secara lengkap itu juga disebut dengan karawitan. Perbedaan komposisi karawitan yang terdapat pada masing-masing daerah itulah yang mengembangkan perbedaan-perbedaan dari setiap wilayah tersebut. Gaya musikal yang pertama adalah gaya lokal. Maksudnya, cara menyanyikan lagu daerah yang berbeda dengan daerah lainnya atau disebut dengan entitas lokal genius. Kemudian gaya yang kedua adalah gaya individual, artinya karakteristik seorang pencipta lagu yang membedakan dengan pencipta lagu lainnya. Dan yang ketiga adalah gaya periodikal. Maksudnya, karakteristik zaman tertentu yang menghasilkan gaya musikal tertentu pula. Contohnya, pada musik keroncong ada zaman keroncong asli, keroncong langgam, atau keroncong juga keroncong Stambul. Materi selanjutnya adalah teknik menyanyi lagu daerah. Teknik yang pertama adalah teknik unisono. Teknik unisono adalah teknik menyanyi dengan menggunakan satu suara. Yang kedua adalah teknik vokal group, adalah bernyanyi dengan menggunakan lebih dari satu suara. Untuk menyanyikan lagu dengan teknik vokal group ini, lagu harus diaransemen menjadi lebih dari satu suara lebih dahulu. Anak-anak, agar lebih jelas keterangan ibu tadi, berikut ini kalian saksikan dua penampilan menyanyi dari teman-teman kalian. Penampilan video yang pertama. Penampilan video yang kedua. Bentuk notasi lagu dengan teknik unisono dan dengan teknik vokal group. Anak-anak perhatikan, untuk contoh yang pertama yang kalian lihat itu adalah contoh notasi lagu yang akan dinyanyikan menggunakan teknik unisono. Cirinya, notasi lagu itu hanya terdiri dari satu notasi pokok saja. Sedangkan contoh yang kedua adalah notasi lagu yang sudah diaransemen menjadi lebih dari satu suara, dan notasi yang demikian inilah yang bisa dinyanyikan menggunakan teknik vokal group. Anak-anak sekalian, kalian tadi sudah menyaksikan penampilan dari teman-temanmu. Ibu yakin kalian pasti sudah dapat menebak mana yang
menyanyikan dengan teknik bilisolo, mana yang menyanyikan dengan teknik vokal group. Demikianlah materi kita hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.